9 pendaki berpengalaman ditemukan mati secara misterius di pegunungan bersalju. Tenda mereka robek dari dalam. Tubuh mereka berserakan, sebagian tanpa lidah, dan tengkorak retak seperti dihantam kekuatan luar biasa. Ini bukan cerita film, ini bukan teori konspirasi. Ini fakta sejarah yang hingga kini belum terpecahkan. Inilah kisah nyata dari Rusia, insiden Dyatlov Pass. Januari 1989, Igor Dyatlov, mahasiswa teknik dari Ural Polytechnic Institute, memimpin tim berisi 9 pendaki muda. Tujuan mereka sederhana, mendaki Gunung Otorten, bagian dari pegunungan Ural. Mereka semua adalah pendaki level tinggi, dan ekspedisi ini untuk mendapatkan sertifikat pendakian tingkat 3, yang paling sulit di Uni Soviet. Tim ini terdiri dari 8 pria dan 2 wanita, semuanya berpengalaman, membawa perlengkapan lengkap, dan mencatat semua kegiatan harian mereka dalam jurnal. Tapi pada awal Februari, mereka tidak kembali seperti yang dijadwalkan. Misi penyelamatan pun dilakukan, dan yang ditemukan membuat semua orang terpana. Tim penyelamat menemukan tenda mereka, robek dari dalam. Sepatu, jaket, dan peralatan dibiarkan tertata rapi. Tapi para pendaki kabur dalam kondisi setengah telanjang di tengah suhu 30 derajat Celcius. Sekitar 1,6 km dari tenda, ditemukan 2 tubuh pertama. Tanpa alas kaki, hanya mengenakan pakaian dalam. Tubuh mereka beku di dekat sisa api unggun kecil. Tak jauh dari sana, 3 tubuh lainnya ditemukan, termasuk Dyatlov. Semua tampak seperti meninggal saat mencoba kembali ke tenda, dengan luka ringan dan tanda-tanda hipotermia. Lalu, 3 tubuh terakhir ditemukan 2 bulan kemudian, di dalam lubang salju. Mereka dalam kondisi jauh lebih mengenaskan, tulang rusuk patah, tengkorak remuk. Salah satu dari mereka kehilangan mata dan lidah. Tidak ada luka luar yang cocok dengan trauma dalam. Seolah-olah mereka dihantam oleh tekanan besar dari dalam. Penyelidikan Soviet dilakukan, tapi hasilnya justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian atau serangan hewan. Tidak ada jejak orang asing. Tenda robek dari dalam. Dan beberapa pakaian para korban terdeteksi memiliki radiasi dalam level rendah. Kesimpulan resmi saat itu, penyebab kematian, kekuatan alam yang tak bisa dijelaskan. Tapi apa artinya itu? Banyak teori mulai bermunculan, serangan militer rahasia, eksperimen senjata ultrasonik, alien, fenomena alam aneh seperti infrasound, bahkan kutukan suku asli Mansi. Teori infrasound menyebutkan bahwa suara frekuensi rendah yang diciptakan oleh angin gunung bisa menyebabkan kepanikan ekstrem, membuat mereka kabur tanpa berpikir jernih. Teori eksperimen militer menyebut bahwa mereka menjadi korban uji coba senjata rahasia, dan pihak militer menutupinya. Ada pula yang percaya bahwa mereka bertemu dengan makhluk misterius di gunung itu. Makhluk yang disebut dalam legenda suku Mansi sebagai yang tidak boleh disebut. Bahkan pada tahun 2020, Rusia membuka kembali penyelidikan. Tapi lagi-lagi, jawaban mereka hanya menyebut longsoran salju sebagai penyebab utama. Namun, banyak ahli geologi dan fisika membantah. Kalau itu longsor, kenapa tenda tetap tegak? Kenapa tubuh mereka berada sejauh itu tanpa jejak longsoran besar? Lebih dari 60 tahun telah berlalu, tapi insiden Dyatlov Pass masih menjadi salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah modern. Tanda tanya tetap menggantung. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa yang membuat 9 orang muda, berani, kuat, dan cerdas melarikan diri ke kematian mereka sendiri? Mungkin hanya salju pegunungan Ural yang tahu jawabannya.